Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkan Sunur Salim dengan NIM G00231105 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi 2.1 blok genitouropoetika. Kita ke nomor pertama. Yang pertama itu pertanyaannya, pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan juga tidak bisa ejakulasi. Jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Lalu selanjutnya itu jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi dari kelenjar-kelenjarnya. Baik, kita oke, yang pertama itu mekanisme dari ereksi dan juga mekanisme dari ejakulasi. Nah, ereksi itu apa sih? Ereksi itu adalah proses di mana mengeraskan penis yang terjadi karena adanya dilatasi arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Lalu selanjutnya ejakulasi. Nah, ejakulasi itu adalah refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan juga vesika seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 mili atau normalnya itu range-nya itu 2 sampai 5 mili semen yang mengandung sekitar 200 sampai 300 juta spermatozoa ke dalam saluran genitalia wanita selama hubungan seksual. Nah, ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi, yaitu ketika substansi ejakulasi dari OGM interna menuju uretra. Lalu selanjutnya itu ejakulasi, yaitu substansi ejakulasi keluar dari ostium uretra ejaculatorius. Seperti itu. Nah, jadi tadi yang pertama itu ereksi. Nah, ereksi itu bisa distimulus. Distimulusnya itu oleh apa? Itu bisa distimulus oleh kita lihat itu oleh penglihatan. Jadi ketika melihat sesuatu dan itu merangsang itu bisa menstimulus tadi ereksi. Maksudnya pemikiran ketika seorang pada memikirkan sesuatu itu juga bisa merangsang, lalu selanjutnya itu sentuhan. Lalu ada juga dari aroma ketika mencium sesuatu yang bisa menggairahkan itu bisa memicu terjadinya ereksi seperti itu. Nah, untuk ereksi sendiri prosesnya itu yang pertama itu dari reseptor aferen. Bisa lihat di sini gambarnya sendiri ya. Reseptor aferen itu menstimulus seksual yang tadi berupa sentuhan, melihat, membayangkan, ataupun membawa sesuatu. Lalu dari reseptor aferen itu otak mengirim stimulus seksual ke penis. Itu bagian otak hipotalamus yang mengirimnya itu dan hipokampus di area periaptik medial dan paraventricular nucleus. Lalu rangsang tadi itu dibawa oleh nervus dorsalis penis ke NLCLMS eh, sakral 2 sampai sakral 4, lalu serabut eferen itu dibawa oleh nervus eregentes, lalu yang akan menyebabkan relaksasi otot polos cavernosus, lalu dilatasi arteri helicinae, lalu caverna corpora cavernosa itu terisi oleh darah dan pelebaran ruang juga di dalam corpora cavernosa seperti itu. Nah, lalu ketika pelebaran ruang dalam corpora cavernosa ini, tunik albuginianya itu akan tergang dan menutup aliran darah dari corpora cavernosa sehingga darah yang masuk itu akan terperangkap di dalam penis. Lalu setelah itu vena dorsalis profunda terjepit, lalu selanjutnya itu akan mengalami ereksi karena tadi darahnya itu terperangkap di dalam penis seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke mekanisme dari ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi itu tadi sama awalnya itu dari reseptor aferen, itu rangsang atau stimulus seksual itu berupa tadi sentuhan, melihat, membayangkan, ataupun membawa sesuatu. Lalu rangsangan tadi itu dibawa oleh nervus pudendus ke NLCLMS lumbales 1 sampai lumbales 3. Lalu akan mengalami emisi atau tadi itu proses pengisian seperti itu emisi, lalu di dinding ductus deferens, otot kelenjar cervicalis dan juga musculus bulboureo-oretralis. Lalu selanjutnya sphincter dari vesika urinaria itu kontraksi, lalu juga selanjutnya ada kontraksi arteri helicanae dan juga arteriole. Lalu darah itu mengalir ke venula, lalu ditambah dengan musculus bulbus spongiosus dan juga musculus ischiocarneocavernosus mengalami kontraksi. Lalu ada dorongan mekanis tadi, lalu selanjutnya dari semen tadi itu cairan semen tadi itu yang mengandung spermatozoa dan lainnya itu keluar dari ostium urethral ejaculatorius. Seperti itu untuk mekanismenya dari ejakulasi. Lalu selanjutnya itu kelenjar-kelenjar yang berperan dan juga fungsi-fungsinya. Lalu kelenjar-kelenjar itu ada tiga, itu ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan sekret. Nah, sekretnya itu yang mengandung fruktosa dan juga prostaglandin yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa dan juga untuk motilitas spermanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada kelenjar glandula prostat. Nah, untuk kelenjar glandula prostat ini berfungsi menghasilkan cairan seperti susu yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam yang ditambah ketika ejakulasi. Lalu selanjutnya itu ada glandula bulboretralis.
Jadi berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase sekresi saat terjadi rangsangan seksual. Jadi ketika air sperma dikeluarkan itu bukan hanya spermatozoa. Jadi ketika dikeluarkan itu dinamai sebagai cairan semen yang nanti akan mengandung cairan dari vesicula seminalis, cairan dari glandula prostat, yang nanti itu akan berfungsi selain untuk membantu motilitas sperma, tapi juga membantu sperma untuk bertahan hidup ketika berada di luar penis atau ketika berada dalam vagina perempuan seperti itu. Itu untuk nomor satu. Lanjut ke nomor dua. Soalnya itu Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Pertanyaan, jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Nah, untuk fertilisasi. Nah, fertilisasi itu apa sih? Fertilisasi itu merupakan pembuahan proses penyatuan gamet pria dan wanita yang terjadi di daerah ampula tuba uterina seperti itu. Nah, untuk fertilisasi itu kita bisa lihat nih ada fasenya fase satu, fase 2, fase 3. Nah, untuk fase 1 itu spermatozoa menembus sawar corona radiata. Itu penetrasi corona radiata. Lalu fase kedua itu satu spermatozoa atau lebih menembus zona pelosida. Lalu selanjutnya pada fase ketiga itu satu spermatozoon menembus membran osit sambil kehilangan membran plasmanya sendiri. Seperti itu. Jadi pada fase corona radiata itu dari 200 hingga 300 juta spermatozoa yang normalnya diletakkan di dalam saluran genital wanita itu hanya sekitar 300 sampai 500 sperma saja yang mencapai tempat fertilisasi dan hanya satu sperma saja atau di apa ya kemungkinan lain itu lebih dari satu dari spermatozoa ini yang akan membuahi si sel telur tadi. Nah, diduga itu bahwa spermatozoa lainnya itu membantu sperma yang membuahi dalam penetrasi sawar yang melindungi gamet wanita. Lalu sperma yang terkapasitasi bebas itu menembus sel-sel korona radiata seperti ini nih fase 1. Lalu lanjut ke fase 2 ini. Nah, di zona pelosida ini merupakan selubung glikoprotein yang mengelilingi sel telur yang mempermudah dan mempertahankan pengikatan sperma dan juga memicu reaksi akrosom. Akrosom, baik pengikatan maupun reaksi akrosom ini diperantai oleh ligan ZP3, suatu protein zona. Lalu pelepasan enzim akrosom ini memungkinkan sperma menembus zona sehingga berkontak dengan membran plasma osit. Lalu selanjutnya ke fase 3 nih, membran plasma osit. Nah, di fase ketiga ini pelekatan awal sperma tadi itu pada osit itu diperantarai oleh sebagian interaksi integrin di osit dan juga ligannya. Disintegrasi ini di sperma itu sesudah pelekatan membran setelah pelekatan itu membran plasma sperma dan sel telurnya itu menyatu. Nah, itu untuk proses dari fertilisasi. Lalu kita ke selanjutnya. Nah, ini dari hasil fertilisasi kan tadi masuk itu. Nah, dari fertilisasi itu menghasilkan beberapa hasil utama. Nah, hasilnya apa aja sih? Yang pertama itu ada pengembalian jumlah diploid kromosom, lalu selanjutnya penentuan jenis kelamin individu baru, lalu selanjutnya itu ada inisiasi pembelahan. Ini bisa lihat ini prosesnya. Dari yang awalnya ini, terus melakukan mitosis, lalu berubah menjadi tahap 2 sel, tahap 4 sel, lalu berubah menjadi morula, seperti itu. Itu hasil dari fertilisasi. Lalu selanjutnya implantasi. Maka otomatis kan tadi proses pembentukan dari struktur uterus juga berubah ketika masa implantasi. Nah, kita bisa lihat awalnya itu osit itu akan keluar segera setelah ovulasi. Lalu selanjutnya di nomor 2 itu akan terjadi fertilisasi sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi. Lalu selanjutnya tahap 3. Nah, tahap 3 ini peranukleus pira dan DNA itu saat penggandaan DNA gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ke nomor 4. Gelombang pembelahan mitosis pertama, lalu selanjutnya tahap 5 itu merupakan tahap 2 sel sekitar usia 30 jam. Lalu nomor 6 itu morula mengandung 12 sampai 16 blastomer usia sekitar 3 hari. Lalu selanjutnya 7 tahap morula lanjut yang mencapai lumen uterus sekitar usia 4 hari. Lalu selanjutnya ke 8 itu tahap blastotista awal itu sekitar usia 4,5 hari. Zona pelusidanya itu menghilang. Lalu selanjutnya dan 9 itu stadium awal implantasi. Ovarium menunjukkan tahapan-tahapan perubahan antara folikel primer dan folikel pro-ovulatorik serta corpus luteum. Endometrium juga uterus ditunjukkan berada dalam fase progestasional selanjutnya di sini. Nah, jadi pada saat implantasi itu, mukosa uterus itu berada pada fase sekretorik. Nah, selama fase ini, kelenjar dan arteri uterus itu bergulung-gulung dan jaringan menjadi tebal basah. Akibatnya dapat dikenali adanya 3 lapisan endometrium, yaitu lapisan kompaktum di bagian superficial, lapisan spongiosum di bagian tengah, dan lapisan basale
yang tipis. Seperti itu untuk hipotasi. Kita lanjut ke nomor tiga, yaitu berbunyi itu SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil. Dia mengeluh pipis yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Jelaskan alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan juga jelaskan mekanisme proses berkemih seperti itu. Nah, untuk traktus urinaria pada pria itu awalnya itu urin itu diproses di pembentukan di ginjal seperti itu. Jadi pembentukan urin di ginjal, lalu selanjutnya ke ureter, lalu ke vesika urinaria, lalu ke uretra yang sepanjang 18 sampai 20 cm. Lalu kalau di traktus urinaria pada wanita itu pertama itu pembentukan urin di ginjal, lalu selanjutnya itu di ke ureter, lalu vesika urinaria, lalu ke uretra yang panjangnya itu hanya sekitar 4 cm seperti itu. Nah, proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap filtrasi. Nah, filtrasi juga terdiri dari 3 penyaringan, yang itu pertama itu ada sel endotel berpori dengan diameter pori 50 sampai 100 nanometer, sehingga hanya molekul kecil yang dapat masuk seperti air, mineral, elektrolit, hasil buangan, nutrisi, dan juga protein-protein kecil. Lalu selanjutnya itu penyaringan di membrana basalis yang memiliki layer paling luar bermuatan negatif, sehingga akan mencegah masuknya protein. Protein di plasma darah bermuatan negatif seperti itu. Lalu selanjutnya nomor tiga itu sel podosit di bawah membrana basalis yang memiliki filtration slit dan ikatan protein nefrin yang akan memfiltrasi molekul berukuran kurang dari sama dengan 7 sampai 9 nanometer. Nah, hasil dari filtrasi ini adalah filter primer yang mengandung air, mineral, glukosa, asam amino, lipid, urea, kreatinin, dan juga elektrolit seperti itu. Lalu tahap selanjutnya itu adalah tahap reabsorpsi. Nah, di tahap reabsorpsi ini filter primer akan dilanjutkan, kan tadi filter primer kan hasilnya. Nih, filter primer. Filter primer ini akan dilanjutkan ke tubulus contortus proximal dan juga mengalami reabsorpsi bahan yang masih diperlukan seperti air, elektrolit, glukosa dan amino dan asam amino dan lipid. Nah, Na plus itu akan direabsorpsi dengan transport aktif menggunakan pompa natrium kalium glukos. Lalu glukosa, air dan asam amino lainnya itu akan secara pasif mengikuti Na plus keluar ke pembuluh darah. Filtrat yang sudah direabsorpsi itu berubah menjadi filtrat sekunder. Nah, filtrat sekunder ini akan terus mengalami reabsorpsi di ANSA Henle. Jadi nanti ANSA Henle descending itu akan mereabsorpsi air atau H2O, sedangkan ANSA Henle ascending itu akan mereabsorpsi NaCl, natrium klorida. Sehingga pada descending filtrat akan lebih pekat dibandingkan ascending, karena tadi di descending itu mereabsorpsi H2O seperti itu, sedangkan ascending itu mereabsorpsi NaCl. Lalu reabsorpsi itu terus berlangsung sampai ke tubulus contortus distal seperti itu. Lalu tahap ketiga dalam pembentukan urin itu yaitu tahap sekresi. Nah, di tahap sekresi ini, tubulus contortus distal akan mengekspresikan NH3, ion H, ion K, kreatinin. Lalu filtrat sekunder akan mengalami penambahan molekul-molekul yang sudah tidak diperlukan tubuh menjadi urin sesungguhnya. Lalu ductus coligentes itu mengatur jumlah air yang direabsorpsi atau diekspresikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah terjadi tiga tahap ini akan terbentuk urin, lalu tadi akan mengikuti jalur selanjutnya yaitu ke ureter, lalu vesika uriner, lalu ke uretra seperti itu, baik di laki-laki maupun di perempuan seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.